Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Bagaimana barusan perjalanannya? Apakah lancar atau ada kendala? Lancar. Alhamdulillah hari ini panas ya. Alhamdulillah tapi gak hujan gitu. Nah kalau boleh tahu sekarang kesibukannya apa? Bukan saya beres-beres rumah. Kesibukannya suka beres-beres rumah gitu. Apakah masih sekolah? Masih. Baik, jadi kesibukannya itu Anda sekolah ya. Kalau boleh tahu kelas berapa? Kelas 2 SMK. Kelas 10 SMP. Baik, nah sekarang saya sangat berterima kasih kepada Anda karena telah bersedia untuk datang ke sini untuk mengikuti sesi konseling yang pertama. Nah sebelumnya saya juga izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Deliana dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Sebelumnya saya mau bertanya kepada Anda, apakah pernah mengikuti sesi konseling sebelumnya? Belum pernah. Tapi tahu tidak apa itu sesi konseling? Tidak. Tidak tahu. Saya izin menjelaskan sedikit ya mengenai sesi konseling. Sesi konseling itu adalah upaya bantuan dari seorang konselor yang dimana pada sesi konseling ini konselornya adalah saya dan konselingnya itu adalah Anda. Nah dalam sesi konseling juga terdapat beberapa asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan yang dimana semua permasalahan yang Anda ceritakan pada saat ini maka akan terjaga kerahasiaannya. Sekarang saya ingin bertanya kepada Anda, siapa saja yang boleh tahu permasalahan ini? Baik, jadi Anda dan saya mungkin ya. Baik, jika nanti ada pihak lain yang ingin mengetahui permasalahan Anda, saya akan terlebih dahulu untuk konfirmasi kepada Anda, boleh atau tidaknya. Nah, yang kedua ada asas keterbukaan, yang dimana dalam sesi konseling ini Anda boleh terbuka menceritakan semua permasalahan yang sedang Anda hadapi. Dan yang ketiga ada asas kesukarelaan. Sekarang saya ingin bertanya kepada Anda, apakah Anda mengikuti sesi konseling ini itu atas keinginan sendiri atau bagaimana? Atas keinginan sendiri. Saya sangat berterima kasih ya kepada Anda karena telah bersedia untuk mengikuti sesi konseling ini atas keinginan sendiri. Nah, lalu selanjutnya di sini itu ada kontrak waktu. Dalam sesi konseling ini akan ada beberapa sesi konseling, biasanya itu 3 sesi konseling atau 4 konseling gitu. Yang masing-masing sesinya itu terdapat beberapa waktu, sekitar 30 sampai 45 menitan. Apakah Anda bersedia? Saya sedia. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya saya izin untuk membawa catatan ya, sebagai buat nanti kalau ada hal-hal yang perlu dicatat akan saya catat. Dan saya juga izin merekamnya buat tugas mata kuliah. Apakah diperbolehkan? Boleh. Selanjutnya saya sudah menerima inform dari Anda yang dimana di sana itu Anda menceritakan permasalahan yang sedang Anda hadapi saat ini, bahwa Anda itu merasa sekarang ini sering bolos ya dalam sekolah, sering tidak hadir sekolah gitu ya. Baik, nah sekarang boleh Anda jelaskan atau ceritakan lebih detail lagi permasalahan yang sedang dihadapi oleh Anda itu seperti apa? Boleh diceritakan? Saya sering malas sekolah karena tidur malam dan jarang ada yang membangunkan. Apa ada? Baik, jadi
Jadi Anda itu sering tidak hadir sekolah karena alasannya itu Anda tidurnya terlalu malam dan suka tidak ada yang membangunkan. Sekarang saya mau bertanya kepada Anda, dalam situasi apa Anda tidak hadir ke sekolah? Dalam situasi apa? kesiangan. Baik. Anda dalam situasi Anda kesiangan sekolah, Anda suka tidak datang ke sekolah karena sudah kesiangan. Baik, lalu apa yang Anda lakukan ketika Anda itu tidak hadir ke sekolah? Di rumah bersih-bersih. Jadi kalau Anda sudah tidak sekolah karena kesiangan, Anda itu suka bersih-bersih aja gitu di rumah ya, daripada ngapain gitu, mending melakukan hal yang lebih manfaat gitu ya. Baik, jadi permasalahannya itu Anda terhadap sekolah, belum bisa memanage waktu mungkin ya. Nah, dalam situasi itu apa yang Anda pikirkan ketika Anda tidak sekolah gitu karena kesiangan? Apa yang ada dalam pikiran Anda? Takut dimarahin orang tua. Anda itu takut dimarahin orang tua kalau misalkan tidak sekolah. Nah, lalu setelah Anda merasa takut dimarahin orang tua, Anda itu perasaannya seperti apa? Bagaimana? Perasaan saya cemas dan takut. Ketika Anda tidak sekolah dan Anda itu merasakan cemas dan takut dimarahin gitu ya. Nah, lalu ketika dalam keadaan Anda cemas atau takut, tindakan yang dilakukan Anda itu seperti apa? Berusaha tetap tenang. Gitu ya. Baik, sekarang saya ingin bertanya kepada Anda, jika diskalakan dari 0 sampai 10, yang dimana 0 itu Anda merasa sangat takut ketika dimarahin ya, dan 10 itu Anda sudah merasa terbebas dari rasa takut itu. Ada di skala berapa sekarang? 7. Ada di skala 7. Kenapa ada di skala 7? Karena sudah tenang sedikit. Karena Anda tidak yang merasa takut banget gitu ya, ada yang merasa tenang gitu ya. Baik, lalu dari sesi konseling ini, apa yang Anda harapkan terjadi pada diri Anda? Ingin kembali bersemangat sekolah. Ingin kembali bersemangat sekolah. Baik. Seperti apakah bersemangat sekolah menurut Anda itu? Lebih bangun lebih pagi, lebih awal, dan bersemangat, dan tidur tidak malam. Baik, jadi yang dimaksud bersemangat sekolah menurut Anda itu Anda ingin bangun lebih pagi dan tidurnya tidak terlalu malam gitu ya. Baik, dan apalagi selain itu? Baik.
Jadi tujuan Anda ini ke sini tuh ingin Anda tuh menjadi bersemangat lagi sekolah. Mungkin dulunya Anda pernah nggak yang rajin gitu sekolah? Pernah? Ya mungkin Anda itu ingin bersemangat lagi sekolah seperti dulu lagi mungkin ya. Baik. Saya ingin bertanya kepada Anda dan mungkin pertanyaan ini tuh agak sedikit aneh ya. Anda boleh membuat posisi tubuh Anda yang rileks dan tarik nafas sampai benar-benar Anda itu merasakan enjoy. Bayangkan sehabis pulang dari sesi konseling, Anda pergi ke rumah dan kemudian Anda itu tertidur. Dan saat Anda tertidur, terjadilah sebuah keajaiban. Masalah yang Anda bicarakan kepada saya itu tuntas karena keajaiban yang telah merubahnya. Karena Anda tertidur, Anda tidak tahu apa yang terjadi. Dan saat bangun pada pagi hari, apa yang Anda rasakan berbeda pada pagi hari itu? Lebih fresh dan enteng, relax. Anda merasakan lebih fresh, enteng, dan juga relax. Lalu apa yang Anda lakukan berbeda pada pagi hari itu? Bangun lebih awal Lalu, dan berangkat sekolah. baik, Anda itu bangun lebih awal ya, yang tadinya Anda suka kesiangan gitu. Nah, pas pagi hari itu mah Anda bangun lebih awal gitu ya, dan berangkat sekolah gitu. Anda merasakan semangat. Baik, semangat apa sih yang membuat pagi Anda berbeda? Semangat karena ingin kembali bersemangat sekolah. Semangat karena Anda itu ingin kembali bersemangat sekolah seperti dulu lagi. Baik, adakah orang lain mengetahui bahwa pada pagi hari itu ada sesuatu yang berbeda pada diri Anda? Nenek. Nenek. Apa yang Nenek lihat berbeda pada diri Anda pada pagi hari itu? Saya kembali disiplin sekolah. Anda kembali disiplin dalam waktu mungkin ya, ketika mau sekolah. Lalu apa yang Nenek Anda sadari bahwa pada pagi hari itu ada yang berbeda pada diri Anda? Nenek saya sadar karena saya bangun lebih pagi. Yang tadinya Anda kesiangan, Nenek Anda menyadari bahwa Anda itu telah bangun pada pagi hari gitu ya. Kira-kira apa yang Nenek Anda katakan ketika melihat bahwa diri Anda itu berbeda? Apa yang Nenek Anda katakan? Alhamdulillah saya bersemangat lagi seperti dulu untuk sekolah. Jadi Nenek Anda itu mengatakan alhamdulillah gitu, Anda sudah bersemangat lagi dalam sekolah gitu. Terus bagaimana reaksi Anda ketika mendengar Nenek Anda mengatakan seperti itu? Saya senang dan gembira. Ketika Nenek Anda bilang seperti itu, Anda merasakan senang ya. Alhamdulillah gitu, Nenek Anda bersyukur kepada Anda gitu. Dan apakah orang lain lagi ada orang lain lagi gitu yang
yang mengetahui Anda itu berbeda daripada pagi hari itu? Ada. Siapa itu? Saudara-saudara saya. Saudara-saudara Anda. Apa yang saudara-saudara Anda lihat berbeda dari diri Anda pada pagi hari itu? Saya tidur lebih cepat dan bangun pagi serta kembali bersemangat sekolah. Jadi saudara-saudara Anda juga melihat bahwa Anda itu bangun lebih pagi, lebih awal gitu ya. Dan Anda pun bersemangat dalam sekolah yang biasanya Anda suka kesiangan gitu. Pas pagi hari itu saudara-saudara Anda lihat Anda itu bangun lebih pagi, jadi Anda tidak kesiangan dalam sekolah. Baik. Dan bagaimana reaksi saudara-saudara Anda ketika melihat Anda itu berbeda? Bersyukur dan bangga kepada saya. Jadi saudara-saudara Anda itu bersyukur ya, bahagia melihat Anda itu ada perubahan. Lalu bagaimana reaksi Anda ketika mendengar saudara-saudara Anda itu seperti itu? Saya senang. Tenang. Baik, sekarang itu katakan saja ya, semua yang tadi Anda jelaskan sudah Anda capai dan apa yang Anda rasakan setelah itu. Ketika Anda sudah mencapai keinginan Anda, apa yang Anda rasakan? Yang tadi dibicarakan sama Anda. Saya merasa yang tadi menjadi motivasi untuk saya. Baik, apa yang Anda rasakan? Saya merasakan semangat kembali untuk bersekolah. Anda merasakan semangat kembali buat sekolah, yang dimana mungkin Anda itu ingin seperti dulu lagi, yang rajin sekolah ya, yang tidak suka kesiangan seperti sekarang. Baik, dan saat perasaan semangat itu muncul, ada di bagian tubuh Anda manakah yang paling kuat Anda rasakan? Di dada. Tidak. Baik, sekarang saya ingin Anda tutup matanya dan fokus pada sensasi semangat yang dirasakan pada bagian tubuh di bagian dada. Nah, pegang dada. Perasaan ini tuh kecil atau besar? Besar. Berbentuk atau tidak berbentuk? Berbentuk. Bentuknya seperti apakah? Apakah lingkaran atau apa? Berbentuk lingkaran. Berwarna atau tidak berwarna? Berwarna. Kalau boleh tahu warna apa? Merah. Warna merah. Sekarang saya ingin Anda bayangkan kaki Anda itu masuk ke dalam lingkaran berwarna merah dan membawa pikiran dan perasaan Anda ke memori pertama kali munculnya perasaan ini di masa lalu. Mungkin itu tuh di SMA kelas 1, 2, atau 3. Mungkin di SMP mungkin ya, di kelas 1, 2, atau 3 gitu. Beritahu saya ketika memori itu muncul. Ada di SMP kelas 2. SMP kelas 2. Persisnya kelas SMP kelas 2 itu umurnya berapa ya? 14 tahun. 14 tahun. Saat kelas 2 SMP ya,
Terus apa yang terjadi di sana? Saya bersemangat sekolah Lalu dan sangat aktif di sekolah. Anda pas kelas 2 SMP Anda aktif banget ya di sekolah dan Anda juga sangat rajin ya. Apa yang membuat Anda itu bersemangat dalam sekolah atau apa tadi? Aktif Apa yang membuat Anda itu bersemangat dalam sekolah serta Anda itu bisa aktif? Kenapa? karena jarak rumah dan sekolah SMP sangat dekat dan saya selalu mengikuti aktivitas-aktivitas yang ada di sekolah. Baik, Anda itu selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Dan kenapa Anda bisa rajin sekolah? Karena rumah Anda ke tempat sekolah itu dekat ya. Jadi Anda selalu rajin ke sekolah. Baik, karena Anda sudah menemukan kayak keberhasilan di masa lalu ya, saya penasaran apa yang ada dalam pikiran Anda saat Anda bersemangat sekolah dan Anda bisa aktif di sekolah. Apa yang ada dalam pikiran Anda saat itu? Yang ada dalam pikiran saya karena ingin membahagiakan kedua orang tua. Baik. Anda ingin membahagiakan orang tua dengan cara Anda rajin sekolah dan aktif dalam sekolah. Sekarang saya ingin Anda turun kembali ke pengalaman lain ketika rasa puas, ketika rasa semangat itu muncul. Mungkin di SD kelas berapa gitu, beritahu saya ketika pengalaman positif itu muncul. Kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Kalau kelas 5 SD umur berapa kira-kira? 10 tahunan. Umur 10 tahun. Apa yang terjadi pada saat itu? Saya aktif di sekolah dan sering mengikuti ekstrakurikuler. Baik, Anda itu aktif ya ketika SD dan Anda pun mungkin suka ikutan kegiatan-kegiatan yang ada di SD ya. Soalnya kan di SD ada pramuka ya. Yes. Mungkin Anda itu mengikuti kegiatan-kegiatan luar biasa sekali ya. Boleh saya tahu apa yang terjadi pada saat itu? Saya Ketika Anda mengikuti kegiatan dan Anda bersemangat dalam sekolah SD. Saya sangat senang dan selalu bersemangat dalam mengikuti aktivitas-aktivitas tersebut. Dan mungkin kenapa Anda bisa senang ketika SD pas mengikuti kegiatan-kegiatan mungkin ya dari segi temannya mungkin mendukung ya, dari guru-gurunya mungkin ya. Jadi Anda bisa bersemangat dalam sekolah dan Anda pun mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Baik, apa yang terlihat berbeda dari diri kamu saat itu? Saya selalu
bersemangat dan sangat happy. Yang berbeda dari kamu saat itu, Anda merasa bersemangat dan senang gitu, happy. Tidak kayak sekarang mungkin ya, kalau dibandingkan gitu. Kalau sekarang kan sekolahnya agak ini ya, agak jarang gitu ya. Baik, lalu apa kira-kira yang membuat Anda mampu untuk melakukannya? Karena saya didukung oleh teman-teman dan orang tua saya. Jadi Anda itu karena didukung oleh teman-teman Anda dan di sekitar Anda, termasuk orang tua Anda, seperti itu. Dan ketika itu muncul, perasaan apa yang kamu rasakan? Bahagia. Ada lagi pengalaman lain yang membuat Anda itu merasa apa ya, yakin mungkin dengan diri Anda, dengan potensi yang Anda miliki? Apakah ada lagi? Enggak. Tidak. Baik, jika seandainya ada skala yang dari 0 sampai 10, yang dimana 0 adalah Anda merasa terpuruk dan 10 adalah kondisi yang terbaik, yang dimana Anda itu sudah berubah gitu, ada di skala berapakah posisi sekarang? 7. Baik, di skala 7. Jika seandainya Anda itu mampu terbebas dari masalah yang Anda bicarakan dan Anda sudah percaya diri akan diri Anda, dan Anda sudah terbebas dari masalah Anda gitu, ada di skala berapakah itu Anda ingin? 10. Baik. Berarti luar biasa ya Anda, karena mampu mencapai angka 7 ya tadi itu. Dari 0 sampai 7 itu lumayan jauh ya, jauh banget gitu. Bagaimana Anda mampu mencapai angka 7? Karena saya berusaha kembali seperti dulu. Baik. Anda itu berusaha seperti dulu ya. Baik, kira-kira apa yang perlu terjadi pada diri Anda supaya dapat naik 1 poin ke atas? Karena saya ingin berubah. Apa yang perlu terjadi pada diri Anda supaya Anda itu lebih bisa naik ke atas untuk lebih baik? Apa yang harus Anda lakukan? Berubah. Bagaimana cara berubahnya? Dengan cara apa berubah itu? Merubah mindset hidup. Seperti apa? Seperti kembali semangat sekolah dan bangun lebih awal. Jadi Anda akan melakukan bangun lebih awal ya, supaya ada perubahan pada diri Anda. Apakah teknik tersebut dapat memberikan efek positif pada diri Anda kalau Anda bangun lebih awal? Ya. Sebetulnya apa efek positifnya bagi Anda ketika Anda bisa bangun lebih awal? Seperti bisa mengatur waktu. Efek positifnya jadi Anda bisa mengatur waktu seperti itu.
kira-kira apa sih yang terjadi pada diri Anda agar mampu naik 1 poin ke atas lagi? Apalagi? Kan tadi untuk naik 1 poin ke atas itu Anda akan bangun lebih awal. Nah, lalu apalagi selain bangun lebih awal? Mungkin tidur tidak larut malam. Bagaimana cara Anda supaya Anda itu bisa tidur tidak terlalu malam dan Anda bisa bangun lebih awal? Bagaimana caranya? Caranya seperti tidak bermain HP. Apalagi? Jadi Anda itu kan mungkin kalau tidur malam itu Anda suka main HP ya, jadi agak ngantuk gitu ya. Dan Anda sekarang akan mengurangi itu, akan tidak main HP agar Anda bisa tidur lebih awal dan bangun pun lebih awal. Seperti itu. Baik, saya terpukau sekali ya ketika Anda menemukan solusi-solusi yang dapat Anda lakukan untuk membuat perubahan pada diri Anda. Baik, kira-kira apa yang perlu Anda lakukan dalam seminggu ini supaya dapat mempercepat Anda mencapai tujuan yang Anda inginkan, supaya Anda bisa lebih rajin lagi sekolah? Sering mengatur waktu dan tidak bermalas-malasan. Baik, Anda akan lebih bisa akan berlatih mengenai mengatur waktu mungkin ya, dan Anda pun akan tidak bermalas-malasan supaya Anda melakukan sesuatu itu pada waktunya mungkin ya. Terus apalagi yang Anda lakukan supaya dapat mempercepat Anda mencapai tujuan? Anda mau melakukan apa lagi selain mengatur waktu dan tidak malas-malas? Lebih rajin Lebih rajin dalam apa? dalam tugas-tugas sekolah. Lebih rajin dalam Tugas-tugas yang ada di sekolah. dalam tugas-tugas sekolah. Mungkin selain Anda nanti bisa rajin sekolah, Anda juga ingin lebih rajin lagi di dalam mengerjakan tugas-tugas dari sekolah ya, biar tidak mubazir gitu ya sekolahnya. Baik, apakah ada lagi yang dapat Anda lakukan untuk mempercepat perubahan? Tidak. Baik, sebelum mengakhiri, saya ingin Anda menuliskan kesan-kesan ya yang Anda dapatkan selama sesi konseling, dan Anda menuliskannya dalam kertas.
Apakah sudah? Boleh dibacakan. Pesan, semoga saya bisa merubah yang tadinya malas-malasan sekolah, saya bisa bersemangat kembali sekolah. Kesan, ruang konseling nyaman, bersih, dan juga pertanyaannya sangat asik dan tidak menekan. Apakah sudah? Baik, kemudian pesan-pesan buat Anda. Terima kasih ya telah datang untuk mengikuti sesi konseling yang pertama. Dan di dalam sesi konseling pertama Anda itu menceritakan bahwa Anda itu pernah memiliki masalah keberhasilannya pada SMP kelas 2 ya, dan di SD Anda pada kelas 5 ya. Baik, dan Anda itu mampu mencapai posisi skala 7 ya, dari 10, yang mana 10 itu menjadi tujuan Anda pada sesi konseling ya. Baik, dan Anda pun mempunyai keinginan untuk menjadi diri Anda yang berubah, yang seperti dulu Anda ingin berubah menjadi rajin lagi sekolahnya seperti dulu. Baik, sepertinya sesi konseling pertama mesti kita akhiri, dan pada saat sesi konseling yang kedua nanti akan saya beritahu lagi. Dan saya ingin Anda itu melaporkan perubahan-perubahan positif ya, dari mulai di sesi konseling ke-1 sampai nanti mau konseling yang kedua. Anda melaporkannya ya, apa saja sih perubahan positif yang Anda alami gitu, yang Anda lakukan. Mungkin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.